Tadi nggak lihat gambar. Siapa? Rocky Gerung. Siapa lagi? Adian Napitupulu. Rocky Gerung. Lagi nyari apa? Lagi nyariin apa nih Bung Rocky? 19 juta lapangan padel. Lagi nyari si bocil, nggak ada sini. Tepuk tangan buat Bung Rocky Gerung. Bahaya nih. Bahaya Ini kalau kalau dibiarin kata- sendirian, bahaya. Kalau kata Genji ini udah pinggir jurang Bung Mujahid. Udah pinggir jurang, bahaya. Jadi Kita nggak boleh dibiarin sendirian Bung Mujahid. jangan sendirian, karena kita juga punya sparring partnernya nih. Sparring partnernya. Ini sekarang lagi populer sebagai pahlawannya ojol. Pahlawan driver. Pahlawannya ojol. Terkenal juga sebagai aktivis 98. Bener. Jadi kalau amit-amit nih ya Bu Melki Soeharto itu jadi pahlawan nasional, ini penjahat nasionalnya. Tapi jangan sampai. Jangan sampai. Jadi tanpa berlama-lama lagi Bung Mujab untuk menemani Bung Rocky Gerung di atas panggung, kita panggilkan bersama Bung Adian Napitupulu. Selanjutnya mungkin kita dengar juga dari Bung Adian. Iya. Sebenarnya makna Sumpah Pemuda yang disuarakan 97 tahun lalu itu maknanya apa sih dan relevan gak sih Bung Ini Adian? kabarnya Bung Adian itu ikut Kongres Pemuda 2. Dulu waktu itu ya. Silakan Bung Adian. Gimana? Jadi kalau Sumpah Pemuda 1928 97 tahun lalu tuh ikrarnya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Bung Adian. Kira-kira 97 tahun berselang hari ini, hal-hal itu masih penting gak sih buat anak muda itu jadikan concern? Penting gak sih buat kita rawat? Relate gak sih dengan kebutuhan zaman hari ini gitu? Relate apa enggak satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa itu? Ya, dengan situasi hari ini? betul Bung. Relate. Kenapa Bung? Tapi mungkin begini ya. Memangnya, ini gue membayangkan ya. Memangnya anak 90 itu berhenti dan bahasa, ketika nusa, satu bangsa dan satu bahasa itu sudah terjadi, selesai. Enggak dong. Nah, itu harus kita bicarakan malam ini. Agar satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa itu betul-betul ada. Kenapa menyenangkan berbicara dengan anak muda? Karena kalau orang bilang, kalau ngobrol sama anak muda itu ngobrol tentang rencana. Iya. Ngobrol tentang arah, kita mau kemana, mau ngapain, bagaimana, segala macam. Tapi kalau ngobrol dengan orang tua, kita cerita sejarah, pengalaman kemarin nih begini, Masa lalu. kemarin Cerita begini, abang dulu zaman gua, ya, abang kira-kira dulu tuh, ya. gitu ya. Abang dulu. Menurut gua, hendaknya lah Sumpah Pemuda itu tidak berhenti di satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Ketika satu nusa, satu bangsa, satu bahasa itu sudah terjadi, apa berikutnya? Yuk kita buat rencananya. Terima kasih. Itu yang membedakan sebenarnya dari kita dengan artificial intelligence adalah moralitas. Benar. Gitu. Bung Mujab. Jadi apa yang membuat kita bisa bersaing gitu ya dengan kecerdasan buatan adalah bagaimana kita tetap menjaga moral value kita, nilai-nilai moral kita. Tambahan. Ya betul. Perlu dipancing soalnya. Kita lagi mencari pemimpin sekualitas anak-anak muda yang memproklamasikan Sumpah Pemuda. Ya. Ada nggak sekarang? Apa persyaratan supaya kita bisa menghasilkan seorang leader, bukan seorang dealer di masa depan? Satu tadi betul. Calon pemimpin kita, pertama kali dia mesti lulus ujian ethicability atau moralitas. Apakah dia pernah berbohong pada emak-emak? Apakah dia pernah mengkhianati seseorang yang membesarkan dia? Itu ujian etikabilitas. Setelah itu dia diuji
Di tahap kedua, intelektualitasnya. Karena untuk menjadi pemimpin 2029, dia mesti bergaul dengan sistem pikiran dunia. Dia akan ditanya, do you speak environmental ethics? Do you speak global security? Do you speak human solidarity? Itu pertanyaan dasar yang tidak mungkin sekedar dijawab dengan, ya kalau nggak tahu, ngapain tanya saya? Tidak mungkin sekedar dijawab dengan mainan Tamiya. Jadi filter kedua ini paling penting. Calon pemimpin kita harus mampu bergaul dengan global ideas. Dasarnya itu. Kalau dia lulus etikabilitas, dia lulus intelektualitas, baru dia boleh mengujikan dirinya di bidang elektabilitas. Kalau sekarang dibalik elektabilitasnya dulu. Lo elektabilitas dibeli di lembaga survei kan? Anda mau elektabilitas berapa? Jadi kita pastikan teman-teman di Jogja mulai bikin filter. Calon pemimpin lulus etikability dan intellectuality, baru boleh dia tunjukkan elektabilitasnya. Itu prinsipnya. Nah, saya percaya bahwa filter itu mulai jalan sekarang. Dan diam-diam kita tahu bahwa banyak yang berupaya untuk naik dengan mengolah cloud, mengolah public opinion hanya dengan menyewa buzzer. Buzzer itu bukan konstituen. Konstituen adalah mereka yang menumbuhkan etos dan paham sejarah. Apa artinya sejarah? Sejarah yang jujur tidak perlu menghormati para pahlawan. Sejarah yang jujur harus dipakai untuk mengingat-ingat para pengkhianat. Itu konsepnya. Oke, karena tepuk tangan udah meriah, saya stop. Bung Adian, kenapa anak muda ini harus tetap berisik? Anak muda harus tetap, kita beda posisi sama Rocky Gerung ya. Kita DPR, partai politik, dia lebih luas ngomongnya, nggak ada beban. Iya, iya. Kalau Emang kita ada beban bebannya apa, Bung banyak, Adian, tapi ya? begini, untuk menyiasati beban itu, cerita pengalamannya. Boleh. Mengalihkan pembicaraan. Ya, bukan ngalihkan pembicaraan tentang berisik zaman gua. Iya. Oke, Bung. Apa sih yang paling menyenangkan? Usia berapa sih yang paling anak muda? Usia anak muda itu sepertinya ada kesepakatan bersama, kita bisa memaklumi kalau dia salah. Jadi kalau misalnya kemudian anak muda salah, terus kita marahin, pasti ada yang ngomong tuh, udah masih muda, kira-kira begitu. Jadi itu usia yang sangat nyaman. Nah, menurut gua manfaatkan usia ini. Kenapa? Ini usia di mana kita, zaman gua dulu ya, mau nyoba semuanya. Kita menjadi anak muda pemarah, kita menjadi anak muda yang tidak sabaran, kita anak muda yang menjadi pembangkang setiap hari, membangkang tentang apa saja. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa di sini. Apa problem terbesar gua ketika gua kuliah dulu? Gua kuliah di Fakultas Hukum. Setiap hari kita diajarkan tentang keadilan, tentang nilai-nilai baik, salah, benar dan sebagainya. Ketika buku kita tutup, kita keluar dari gedung kuliah, kita nggak nemukan itu di mana-mana. Betul? Kita nggak temukan itu. Dan itu membuat kita marah. Kita nyari, kita mencari jawaban. Oke, dulu sudah ada Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Lalu Indonesianya sudah jadi. Kenapa begini? Nah, zaman gue dulu kita nyari jawaban itu. Ada yang bilang yang salah si A, yang salah si B, yang salah si C. Kita coba si A, si C, segala macam, sampai kemudian kita sampai pada kesimpulan, oh nggak bisa. Rezimnya harus ditumbangkan. Lalu kemudian orang tanya, kalau salah bagaimana? Kalau benar bagaimana? Proses sudah mengajarkan kita tentang bagaimana rezim lama itu sangat manipulatif. Nah, apa yang dilakukan? Mencoba semuanya. Orang bilang
dulu kita dari Forum Kota ya. Forkot itu dulu salah satu organisasi mahasiswa yang dibilang garis paling keras lah. Tidak ada aksi tanpa bentrokan, tidak ada aksi tanpa bakar-bakaran, kira-kira seperti itu. Nah, tapi ketika kemudian itu dilakukan, lalu negara kasih pilihan apa? Kita sudah diam belasan tahun, kita sudah diam puluhan tahun, dan negara juga tidak peduli terhadap bagaimana nasib kita. Boleh nggak sekarang anak-anak ini nanya, setelah mereka lulus mau kemana? Setelah mereka lulus mau jadi apa? Setelah mereka lulus mau digaji berapa? Pertanyaan itu kan ada di generasi kita juga. Tapi negara tidak mampu menjawab itu. Negara dari tahun ke tahun sibuk dengan aktivitasnya. Lalu ketika mereka bertanya, kalau kami lulus mau bagaimana? Kalau kami lulus mau kerja apa? Kalau kami lulus mau digaji berapa? Negara nggak bisa jawab itu. Negara yang dulu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, setelah 90 tahun tidak mampu menjawab pertanyaan sederhana anak-anak mudanya. Kalau lulus, kami jadi apa? Negara cuma menjadi pemungut pajak yang baik, tapi tidak mampu mengembalikan pajak itu untuk menjadi jaminan masa depan bagi anak mudanya. Nah, dalam situasi sekarang, kalau mereka nggak berisik, mereka bersalah. Kalau mereka nggak berisik, mereka bertanggung jawab terhadap masa depan mereka sendiri. Kalau mereka diam, mereka tidak bertanggung jawab terhadap masa depannya. Mereka tidak bertanggung jawab. Uang yang dikeluarkan fisik itu wajib buat anak muda. Dan poin pentingnya, keberisikan anak muda adalah tanggung jawab dia untuknya. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya kalau orang-orang banyak bilang bahwa lu masih muda, lu nggak boleh berisik, lu belum tahu apa-apa, lu nggak pantas nyuarain itu. Gimana tanggapan yang benar, Bung Adian? Justru bos, Kalau menurut gua, dalam banyak kesempatan tuh gua sudah bilang begini ya, sering bilang begini. Kalau ada ibu-ibu datang, lalu kemudian dia minta pengobatan gratis, dia tuh bukan pengemis. Itu lalu dia minta pendidikan gratis buat anaknya, dia bukan pengemis. Lalu dia minta rumahnya diperbaiki, dia bukan pengemis. Kenapa? Sadari setiap aktivitas ekonomi kita bayar pajak. Lalu pajak itu kita berikan pada negara. Kalau kemudian rakyat meminta dari negara, maka yang dia minta sebenarnya dalam bahasa sederhana, hei negara, balikin apa yang sudah gue bayarkan sama lu dalam bentuk pajak. Kalau kemudian anak-anak muda ini bilang, saya mau memastikan pekerjaan buat saya setelah lulus, bisa nggak? Boleh nggak? Menurut gua boleh, menurut gua harus. Bukankah untuk itu dulu kita bersumpah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa? Bukankah untuk itu kita sama-sama percaya mendirikan bangsa Indonesia adalah memberikan jawaban untuk seluruh masalah-masalah yang ada di rakyatnya yang tidak bisa dijawab ketika kita tidak membangun negara ini? Bukankah untuk itu tujuan kita bernegara? Setelah sekian lama, negara tidak mampu menjawab persoalan-persoalan sepele itu. Di sisi yang lain misalnya, di sisi yang lain ada 28.000 kontainer tekstil masuk dari Cina, impor ilegal, dan kalau kita konversi itu menjadi kemeja, saat ini masuk 2,5 miliar kemeja ilegal ke Indonesia, semuanya baru. Itu merampas hak mereka, itu merampas peluang mereka, itu merampas masa depan mereka, itu menghilangkan cita-cita mereka. Saat begini, boleh nggak mereka berisik? Kalau nggak berisik, salah. Ide itu tidak perlu disatukan. Karena itu nggak ada ide, yang ada ideas. Ide selalu dalam kondisi plural, supaya dia bisa dipercakapkan, supaya dia bisa diperdebatkan. Kan itu dasarnya kenapa kita pakai sila persatuan. Kenapa harus bersatu? Karena berbeda. Jadi karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Konyol itu. Ya kita mulai lihat sekarang hari-hari ini. Negara mulai mengancam kita dengan ide persatuan.
karena kegelisahan ekonomi, karena ketakutan pada oposisi itu. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kita bayangkan aja ketika umur 25 Bung Karno datang di depan sidang Indonesia Menggugat, mengucapkan pikiran dia sendiri tentang apa itu imperialisme, apa itu kapitalisme. Jadi itu dituntut oleh logika, logos, dan logika Bung Karno itu sangat tajam. Kita nggak perlu cari artificial intelligence untuk ikut pola berpikir Bung Karno. Sebagai saya contoh ya, satu waktu di hari TNI, pada waktu mungkin tahun-tahun 62-63, di Monas, berhadapan dengan rakyat yang meluber karena ingin dengar retorika dan logika Bung Karno dalam pidato. Di belakangnya berjajar kepala-kepala staf angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepala stafnya. Bung Karno bilang begini, kalian para jenderal, semua angkatan, kalian adalah peralatannya negara, alat negara. Kalian adalah alat negara. Negara itu alatnya rakyat. Jadi kalian itu adalah alatnya alat. Anda bayangkan logikanya tuh. Silogismenya runtut. Jadi kita belajar logika hanya dengan baca di bawah bendera revolusi. Anda dapat banyak logika di situ. Anda juga dapat retorika di situ. Retorika itu yang dipamerkan oleh Bung Karno ketika sidang Indonesia Menggugat. Dia ucapkan di luar kepala hubungan antara imperialisme dan kapitalisme, hubungan antara kemiskinan rakyat dan penjajahan. Jadi kita dapat sekaligus retoriknya kita dapat, logikanya kita dapat. Tapi Bung Karno tidak berhenti di situ. Logikanya bisa bagus, tapi tanpa etos logika itu lumpuh. Apa yang membuat logika itu bergerak? Etos namanya. Dan sekarang kita kehilangan dua hal itu. Logos dan etos nol di negeri ini. Nggak ada orang yang mau berdebat berbasis pada argumentasi. Yang adalah berbasis pada sentimen. Itu kerjaan Basel begitu. Anda mau berdebat dengan siapa hari-hari ini coba? Kosong. Anda mau dengar retorika siapa hari-hari ini? Talk show. Nggak ada gunanya ikutin talk show kecuali hari ini. Jadi teman-teman, kita pastikan bahwa anak muda itu harus menghidupkan dua fasilitas yang disediakan oleh sejarah kita. Satu adalah logos, cara berpikir. Pemimpin kita yang mendirikan negeri ini, founding parents kita, jangan bilang founding fathers, karena di situ ada 5 perempuan. Founding parents kita atau founding person kita, pendiri republik kita, ada orang yang mau bertengkar, berpikir, berisik, uji argumentasi. Kalau sekarang nggak ada ujian itu, Anda dibully, Anda salah ngomong, Anda dibully. Padahal Anda salah ngomong untuk memancing orang yang benar siapa. Jadi kita kehilangan kemampuan argumentatif tuh. Pemimpin kita bertengkar untuk menghasilkan konstitusi. Mereka dapat basis pertengkaran ketika dimunculkan satu ide. Negara mau disusun dengan cara apa? Mau dijadiin republik? Kalau republik, republik Islam. Kalau mau jadi kerajaan, sultan-sultan. Kalau mau jadi negara agama, apa dasarnya? Itu namanya perdebatan intelektual. Dan mereka semua orang yang berpikir, bahkan tanpa ijazah. Iya. Boleh. Silakan Bung Adian. Tadi Bung Rocky mengutip Bung Karno, dia bilang, hei kalian itu alat negara, alatnya rakyat. Itulah kira-kira bagaimana the founding fathers kita menempatkan lembaga-lembaga negara. Dan itu dikuatkan oleh pernyataan Hatta. Dia bilang, hendaklah pemerintah tidak menjadi penguasa bagi rakyatnya, tetapi menjadi pengurus bagi rakyatnya. Bekerja buat rakyatnya. Tidak mengatur, membabi buta, sewenang-wenang, tapi bekerja buat rakyatnya. Dua founding fathers kita ini punya konsep yang sama. Jadi pejabat negara itu bukan mereka yang berkuasa, tapi mereka adalah pengurus. Bahasa Rocky tadi, alat.
Alat buat apa? Ngamankan rakyat. Jadi kalau kemudian ada rakyat jalan, oke, ada polisi, dia nggak boleh ngumpet. Dia tambah tenang. Ada tentara, dia tambah tenang, merasa terlindungi. Kalau yang terjadi sebaliknya, berarti ada yang salah dengan alat ini. Nah, itu yang menurut saya kembali pada pertanyaan awal tentang setelah kita bersatu sebagai sebuah bangsa, setelah kita bersatu dalam bahasa yang sama, setelah kita bersatu sebagai nusa yang sama dan sebagainya, berikutnya apa? Apa makna bersatunya ini bagi kita? Jangan-jangan bersatunya ini hanya bermanfaat buat sekelompok kecil orang saja, tapi tidak bermanfaat untuk sebagian besar orang yang lain. Dalam situasi ini, kembali pada pertanyaan lu tadi, berisik itu wajib, berisik itu harus. Semakin tidak didengar, semakin harus kalian berisik. Pemerintah itu memang harus ngurus. Ada rakyat lapar, yang ngurus. Ada anak tidak sekolah, ya dia urus. Ya. Makanya dalam konstitusi kita, salah satunya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, diurus oleh pemerintah. Ya. Kalau kemudian misalnya ada yang miskin, pemerintah nggak peduli, ada yang tidak sekolah, pemerintah yang tidak peduli, ada yang kemudian sakit, pemerintah tidak peduli. Nah, ada yang salah dalam konsep berbangsa dan bernegara kita. Apakah itu karena kediaman anak muda yang memberikan ruang besar pada manipulasi kewenangan tadi, atau bagaimana? Dan menurut gua misalnya begini ya, kadang-kala kita suka bingung. Ada wakil rakyat mau bertemu rakyat dikawal. Memangnya rakyat itu menakutkan? Menurut gua tidak ada tempat teraman dan ternyaman seorang wakil rakyat selain ketika dia bersama-sama dengan rakyat. Iya. Tapi ada rakyat dan ada pemerintah. Iya. Disitulah namanya negara. Iya. Oke. Hubungan rakyat dengan negara dan pemerintah ini yang menurut saya menarik kita bahas. Dan pemerintah tidak butuh empati terhadap rakyat. Dia wajib ngurus. Mau empati nggak empati, ngerti nggak ngerti, wajib ngurus. Wajib ngurusin yang miskin, wajib ngurusin yang nganggur, Ya. memberikan pekerjaan pada yang tidak punya pekerjaan. Nggak butuh empati. Itu kewajiban dia. Nggak sanggup ngurus, ganti. Nggak sanggup ngurus, ganti. Itulah harusnya sikap anak muda. Ya. Gitu loh. Ya. Jadi gue tidak akan buat, lu mau jadi pemerintah, oke, gue akan uji ya, empati lu berapa persen, kadar empati lu nggak ada. Begitu saya bilang saya mau jadi pemerintah, maka bersama dengan kalimat itu melekat kewajiban baru, saya akan urus kalian. Ya. Itu loh. Ya, saya pelajari historical event yang dialami dan dilalui oleh PDIP Perjuangan. Sebagai saluran politik, dari awal partai ini dibasiskan pada kehendak sejarah. Tapi karena saluran ini dianggap sebagai sarana untuk menghasilkan demokrasi yang radikal, maka dia mulai dihambat. Saluran itu disumbat oleh Orde Baru. Dan saya kira kalau saya muter ke daerah, mulai terasa bahwa saluran ini juga sedang disumbat oleh satu kekuasaan yang ketakutan. Coba saya cari kalimat supaya nggak kena delik ya. Soalnya live ini nggak bisa disensor nih. Yes, live. Itu ada tulisan di situ. Yang mana? Merah berani, muda beraksi. Berani itu lambang dari banteng. Merah berani. Ada merah pucat. Karena takut kebohongan dia sedang dibongkar oleh KPK. Merah pucat namanya. Itu bedanya antara merah banteng dan gajah merah.